Nah, itu yang sering membuat ya spiritual itu terganggu. Karena apa? Karena saat dia belajar spiritual, ya, lalu hilang semangat. Gara-gara apa? Gara-gara dia mendapatkan peristiwa, ya, yang peristiwa itu seakan-akan datang dari luar dirinya, padahal itu sebetulnya transaksional akibat yang didapat dari pikiran, kata-kata, dan tindakannya dia sendiri. Oke, sekarang saya kasih tahu. Kalau jiwa kita ini adalah percikan dari cahayanya Allah, dan kesadaran itu sangat kita sadari penuh, itu akan berakibat sangat-sangat luar biasa fatalnya kalau kita tidak mengendalikan pikiran, perasaan, sikap, dan perbuatan kita. Karena apa? Karena apa? Sedemikian dekatnya Allah dengan kita. Segala hal yang kita pikirkan, segala hal yang kita katakan, segala hal yang kita rasakan, segala hal yang kita perbuat, itu semua akan menjadi pengkabulan doa. Karena sedemikian dekatnya dia dengan kita. Kan maksud saya? Nah, kecuali orang-orang yang tidak punya kesadaran itu, masih menganggap Allah itu di Sidratul Muntaha, dan Sidratul Muntaha itu adalah di langit ketujuh, itu nggak bahaya. Nggak bahaya. Itu sebabnya hati-hati dengan pikiran, kata-kata, ya, sikap, perasaan, dan perbuatan kita. Karena apa? Semua yang kita munculkan, baik itu positif, akan segera berdampak positif, yang negatif akan segera berdampak negatif. Karena apa? Responnya begitu cepat. Karena apa? Karena dia sebetulnya adalah jiwa kita itu sendiri. Itu. Makanya semakin sadar dengan itu, maka di Quran dikatakan, Kul Allahu Ahad. Katakanlah Allah itu adalah ahad. Nah, ayat ini kan hanya dipahami oleh kebanyakan orang bahwa kita tidak boleh mengatakan Allah 2, 3, 4, 5. Kan gitu. Itu terlalu TK. Hampir tidak ada anak kecil pun yang mengatakan Allah itu 2. Mengatakannya tidak. Tapi menuhankan yang lain selain Allah banyak, cuman tidak terasa. Kan gitu. Nah, yang namanya ahad itu apa? Ahad itu menyadari kebersatuan dia dengan Allah. Kalau Allah itu adalah percikan cahayanya yang mewujud sebagai jiwa pada diri kita, ahadnya dia dengan Allah, itu yang kemudian disadari penuh bahwa dia sebetulnya adalah perwujudan dari Allah itu sendiri. Nah, kalau kesadaran ini sudah dalam, semakin dalam, semakin dalam, nah itu yang membuat kita harus lebih berhati-hati. Ya, gitu. Dan yang luar biasanya, ciri orang yang sudah tauhidnya benar, ini bisa dicek sekarang. Ini kamu sudah ahad nggak dengan Allah? Kamu sudah ahad nggak dengan Allah? Kamu sebenarnya nggak perlu ditanya. Karena ciri orang yang sudah mengahad dengan Allah, pasti dia akan memunculkan sifat-sifatnya. Jadi nggak? Jadi tidak perlu ya diragukan lagi kalau orang yang masih ya belum menyadari bahwa sebetulnya pada diri orang lain itu ada percikan cahayanya, lalu dia merendahkan orang lain, sebenarnya dia sedang merendahkan dirinya sendiri. Itu sudah cukup membuktikan bahwa sebenarnya dia belum berhak untuk menyatakan Allahu Ahad. Gimana Pak? Setiap sholat saya baca ayat itu. Kenapa? Karena saya tertarik dengan pendeknya. Nggak apa-apa. Kalau tertarik dengan pendeknya nggak batal. Karena dia juga punya alasan kan, baca surat Al-Ikhlas karena tertarik dengan pendeknya. Makanya setiap sholat ya yang muncul ayatnya itu juga. Jarang ayat yang lain, ya, nggak apa-apa daripada nggak sholat. Tapi itu kan alasannya juga membaca ayat itu karena pendeknya, bukan karena kedalamannya. Kalau sudah berbicara kedalamannya itu menjadi sangat berbahaya. Karena apa? Karena kata Allahu Ahad tidak bisa diucapkan oleh sembarangan, kecuali oleh orang-orang yang sudah betul-betul mengahad. Ciri orang yang sudah mengahad, dia menyadari bahwa sebetulnya ahadnya dia bukan sekedar dia dengan Allah, tapi ahadnya dia juga ahadnya dia dengan orang lain. Karena di dalam diri orang lain juga ada percikan cahayanya. Nah, kalau itu sudah disadari, itu yang dikatakan umatan wasato. Kita ini umat yang satu. Umatan wahidan, umat yang satu. Nah, umat yang satu itu adalah umat yang sudah muncul kesadaran itu. Nah, kalau kesadaran itu muncul, apa akibatnya? Kan akibat yang paling nyata bisa dilihat adalah tidak mungkin ada satu pihak merendahkan pihak yang lain. Betul nggak? Gini saja. Saat kita meragukan doa kita, sebenarnya kita sudah meragukan kecerdasan kosmik kita sendiri. Setelah selesai berdoa, betul nggak? Kan sudah meragukan jiwa kita sendiri, meragukan keberadaan percikan cahaya yang dalam diri kita sendiri.
Ini maksud saya. Jadi saat masuk akal kalau di Quran surat Al-Baqarah, nanti kita akan tayangkan ayatnya. Saya masih berbicara tentang fakta-fakta dulu. Di situ dikatakan ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, jika umatmu bertanya tentang aku, katakanlah aku qarib, dekat. Gitu kan? Nah, ujibu da'wata da'i idza da'an. Saking dekatnya aku sehingga aku selalu mendengar apa yang dia inginkan. Nah, cara Allah mendengar itu dengan melihat sikap, perasaan, pikiran, dan tindak tanduk kita sendiri. Kalau kita habis berdoa kemudian kita ragu dengan doa kita karena dorongan emosi negatif lebih kuat dari dalam, pasti yang akan terjadi adalah tidak terjadi. Betul nggak? Tapi kalau habis berdoa adalah dorongan emosi positif dari dalam dan keyakinan bahwa dia bersama dengan dia itu semakin kuat, itu yang akan menjadi kenyataan, kan gitu. Nah, jadi sebetulnya kita sering menghambat Allah. Jadi sebenarnya kita nggak perlu mengatakan, ya Allah, izinkan aku dekat selalu denganmu ya Allah. Pasti jawaban Allah begini, sejak penciptaan yang awal aku sebetulnya sudah dekat denganmu, tapi egomu yang selalu menutup kedekatanku kepadamu. Jadi Allah itu kan sebenarnya sejak penciptaan yang awal sudah dekat dengan kita, betul nggak? Tapi sebetulnya kita tidak pernah tidak pernah sadar bahwa sebetulnya ada hal yang menghambat untuk Allah tidak diberi izin untuk selalu dekat dengan kita. Jadi sebetulnya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan sebetulnya adalah membuka diri seluas-luasnya untuk mengizinkan Allah agar Allah dekat dengan kita. Dengan cara apa? Ya tentu saja dengan cara melakukan segala tindakan seperti yang Allah mau. Kan gitu. Ngerti maksud saya? Oke. Jadi kembali lagi pada tadi ya, saya sedang berbicara tentang Allahu Ahad dalam dimensi kehidupan. Oke. Saya masih tidak suka sama si A, saya suka sama si B. Itu tanda bahwa kita belum Allahu Ahad. Ngerti maksud saya? Ya. Kalau kita praktekkan dalam hidup, Allahu Ahad itu sudah cukup membuat kita ini umatan wahidan, umat yang satu. Sehingga tidak mungkin kan ada kejahatan, betul nggak? Tidak mungkin ada upaya-upaya merendahkan, itu kan? Tidak mungkin ada upaya-upaya menghinakan, betul nggak? Karena ketika kita menghinakan orang lain, sebenarnya yang dihinakan itu adalah percikan cahaya yang ada di dalam diri orang lain. Sebetulnya kan itu menghinakan Tuhan sendiri, dan itu akan berbalik pada diri kita. Lalu keadaan kita menjadi turun ke bawah, turun ke bawah, turun. Itu yang kemudian harus lahir kembali. Kalau dalam kehidupan yang sekarang dia tidak menyelesaikan semua utang karmanya. Nah, makanya harus mengalami berbagai macam penderitaan di kehidupan yang selanjutnya. Untuk apa? Untuk membebaskan diri dari penderitaan itu sendiri. Oke. Tadi kan saya tanya, bagaimana cara membebaskan diri dari penderitaan? Tadi katanya mencari kebahagiaan, kan gitu. Saya tanya lagi, gimana cara mencari kebahagiaan? Itu juga sulit jawabannya kan? Cara membebaskan penderitaan adalah dengan mengalami penderitaan itu sendiri. Oke? Nah, oleh karena itu, ya, orang yang sudah membebaskan diri dari penderitaan di dalam kehidupannya, ya, dengan cara apa? Karena dia sudah berkali-kali mengalami penderitaan itu sendiri. Apa berikutnya? Dialah orang yang berhak atas kebahagiaan yang abadi. Makanya lihat, orang yang sudah mencapai itu, senyumnya bukan sekedar di level tubuh. Itu senyumnya sudah ada di level pikiran, bahkan sudah di level jiwa. Beda. Orang yang senyum di level tubuh, coba lihat senyumnya, pasti jelek. Pasti jelek. Dibuat-buat, ya. Ya. Lelah. Beda dengan orang yang sudah senyumnya memasuki kesadaran jiwa, kesadaran pikiran, bukan sekedar di kesadaran tubuh. Nah, senyum yang meliputi 3 kesadaran itu saja yang akan membuat manusia itu mencapai kebahagiaan abadi. Tapi kapan kita bisa senyum di level itu? Kapan? Kalau kita sudah berhasil membebaskan diri dari penderitaan.
Kapan kita mau bebaskan dari penderitaan? Kalau kita sudah utuh mengalami penderitaan itu sebagai kesadaran bahwa saya sedang membebaskan dari penderitaan. Tapi kan umumnya saat orang sedang mengalami penderitaan, umumnya orang jatuh lebih dalam lagi pada penderitaan yang lebih dalam, bukan bebas dari penderitaan karena tidak ada kesadaran. Oke, sekarang saya akan ajarkan satu hal kecil, ya. Jadi bagi kita nih, ya, yang sudah sadar pada saat kita mendapatkan penderitaan itu adalah jalan untuk membebaskan dari penderitaan, berarti harusnya setelah kita mengalami penderitaan demi penderitaan, ujung berikutnya kita bebas dari penderitaan. Disitulah kebahagiaan abadi diletakkan. Jadi omong kosong kita berbicara kebahagiaan abadi sepanjang kita masih sering menghindari hal yang kita tidak ingin dalam hidup. Jadi maksud saya, orang yang sering menghindari hal yang tidak ingin dalam hidupnya dan hanya berjuang untuk mendapatkan yang dia ingin, sebetulnya secara tidak langsung dia sedang ya terjebak oleh dirinya sendiri, lalu dia tidak akan pernah bebas. Kebahagiaan abadi menjadi satu ilusi saja, tidak mungkin bisa dicapai. Nah, kita sudah punya pengalaman, bukan? Ya, banyak sekali pengalaman. Begitu kita menderita dan terus menderita, apa yang terjadi? Berikutnya kita ingin bebaskan dari penderitaan itu, betul nggak? Lalu kita berupaya untuk membebaskannya. Oke, saya kasih tahu sekarang gini. Kita mendapatkan yang tidak kita ingin, lalu kita hindari. Kira-kira apa hipotesa Bapak Ibu berikutnya? Yang tidak kita ingin itu akan hadir lagi dalam ukuran yang lebih besar, lalu dihindari lagi, tuh, maka berikutnya akan mendapatkan yang tidak kita ingin itu lebih sudah bertambah besar lagi. Gitu. Itu hukumnya. Sekarang saya ingin mengajak kita semua untuk menyadari apa yang terjadi. Rileks saja. Misalkan gini, kenapa saya sering mengalami penderitaan yang sama berulang-ulang dan penderitaannya lebih besar? Jawabannya sudah tahu sekarang? Karena saya menghindari upaya untuk mengalami dengan keikhlasan, ya, penderitaan yang pertama. Itu yang membuat saya menjadi tidak terbebas dari penderitaan yang pertama. Maka penderitaan yang pertama berikutnya akan menjelma menjadi penderitaan yang kedua yang sama tetapi ukurannya jauh lebih besar. Paham? Oke. Sekarang berikutnya yang sederhana saja ini. Bukankah manusia kan sering menghindari? Contoh yang sederhana begini, mohon maaf ya, saya kalau ada yang sedikit resonan dengan cerita ini nggak usah tersinggung. Misalkan begini, kita kan dijodohkan oleh siapa? Ya oleh kita sendiri. Itu kan pilihan, betul nggak? Nah ini yang mengatakan saya dijodohkan Tuhan, lalu berikutnya juga tetap aja kan sudah dijodohkan Tuhan, kita juga menolak Tuhan. Karena apa? Ternyata jodoh saya tidak seperti yang saya ingin. Betul nggak? Apa berikutnya? Berikutnya kita hindari semua yang tidak kita ingin ini dengan mencari yang lain. Nah, menurut penelitian, kemungkinan besar dia akan mendapatkan yang hampir sama dengan yang dan lebih berat, gitu loh. Lalu dia hindari lagi, dia akan mendapatkan yang hampir sama, bahkan jauh lebih berat. Lalu berikutnya bakal balik lagi kepada yang pertama, karena itu dianggap yang sama tetapi lebih ringan. Ya, makanya umumnya kan setelah berkeliling lama-lama balik lagi kan. Nah, itu artinya membuktikan bahwa sebetulnya selama dia menghindari, ya, hal yang tidak dia ingin, lalu berpaling pada yang lain dengan harapan mendapatkan itu, ternyata yang dia dapat tidak akan pernah terjadi. Dia tetap aja akan ada di frekuensi itu saja. Jadi yang paling bagus kan, ya sudah. Karena dengan itulah sebetulnya kita akan bebas dari penderitaan. Nah,
Saya sudah punya data, walaupun penelitian saya tidak banyak, karena saya berdasarkan orang yang datang kan berdasarkan orang yang datang ke saya kan. Nah, jadi data saya tidak ribuan, ratusan mungkin sudah mencapai. Ya, polanya sama ternyata setelah saya perhatikan. Jadi sebenarnya orang yang datang dengan segala masalahnya bagi saya adalah ilmu. Sekalian saya kasih checklist, ya, karena saya sedang melakukan penelitian. Rupanya polanya sama. Nah, makanya satu-satunya cara yang saya lakukan begini, ya. Ketika saya bilang, ketika pasanganmu melakukan tindakan sangat luar biasa, tidak seperti yang kamu ingin, ya, lalu kamu perangi dia, bahkan kamu menghindari dia, sebetulnya kamu semakin akan mendapatkan kejadian yang berulang. Terus diapakan, Pak? Lakukan perbuatan yang jauh lebih baik ketimbang perbuatan yang kebaikan yang pernah kamu lakukan sebelumnya. Hanya dengan kelembutan, semua kekasaran itu akan lebur. Nah, biasanya kita kan melawan orang yang mencongkel mata kita dengan dicongkel juga matanya. Betul nggak? Dalam sekejap kan dunia ini jadi orang buta semua. Nah, inilah sebetulnya yang disebut dengan kesadaran. Nah, jadi ketika kita melihat Tuhan pada diri semua tubuh, sebetulnya sangat mudah kita melakukan itu. Oke? Kita teruskan. Jadi kita sekarang, ya, ingin mencapai kebahagiaan abadi. Salah satu ciri kebahagiaan abadi adalah orang sudah bisa tersenyum. Tersenyum dalam apa? Tersenyum di level tubuh, pikiran, dan jiwa. Terhadap apa? Terhadap segala dualitas. Berat memang kalau tidak mengalami dualitas itu sendiri. Karena itu perlu pengalaman yang sebenarnya itu baru agama. Ngerti sekarang? Kok ngajinya di kafe? Ngaji macam apa gitu? Memangnya ngaji ditentukan ruang dan waktunya? Kan tidak. Ruang dan waktu itu ya silahkan di mana saja kita bisa memilihnya. Ngerti nggak maksud saya? Justru kita harus melakukan suatu terobosan-terobosan, ya. Siapa tahu ya di tempat ini malah justru kelebutan ada. Di tempat-tempat ibadah bisa jadi, mohon maaf, di situ tidak ada kelembutan, ya kan? Iya, orang yang datang ke sini kan tidak dipatok. Betul nggak? Semua yang datang ke sini pakaiannya harus begini, kan tidak? Betul nggak? Bebas aja ke sini, nggak ada masalah. Justru dalam kebebasan bisa jadi ada keheningan. Justru ketika dipatok harus pakaiannya A, B, ya seragamnya harus begini, yang tidak seragam gak boleh masuk. Di situ kan sebenarnya tidak ada kelembutan. Betul nggak? Iya, di situ tanda masih ada kekakuan, masih ada kekerasan. Baik. Jualan apa di sini, Gi? Jualan apa di sini? Ya, berarti makanan kan? Makanan. Coba kita belajar dari makanan. Apa semua makanan diserap oleh tubuh? Tidak. Betul nggak? Makanan itu yang nutrisinya, yang vitaminnya diserap oleh tubuh. Itu hebatnya tubuh kita, pinter. Yang sampahnya dibuang. Hebat tubuh itu. Kita tidak pernah sibuk. Habis makan, kemudian kita milah-milah. Aduh, yang vitamin tadi lari kemana? Nggak pernah. Betul nggak? Nggak pernah. Hebatnya Allah begitu. Karena dia hadir dalam diri kita. Kecerdasan kosmik hadir dalam diri kita. Dia sendiri yang memproses semua itu. Rabb al-alamin. Lalu yang nutrisi, yang vitamin langsung diserap oleh tubuh. Tapi yang sampah dibuang oleh tubuh automatically seakan-akan. Tetapi dia bekerja untuk kita. Dia penuh kasih untuk kita. Pernah nggak kita menyadari ketika kita buang air? Menyadari nggak? Coba sadari. Pernah nggak saat buang air kita bilang terima kasih Tuhan? Begitu cerdasnya engkau. Itu bagian-bagian yang tidak penting dari tubuhku engkau keluarkan. Pernah nggak berterima kasih saat BAB? Jarang, pokoknya udah plong saja. Surga. Kalau sudah ngegelusur lega gitu.